Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang hukum waris. Kemarin sudah disampaikan pada video pertama bahwa sebelum harta dibagikan maka harus dipisahkan dulu antara raja kaya, yaitu harta bawaan suami, kemudian banda kaya, yaitu harta bawaan istri, kemudian ada yang disebut dengan tepung kaya atau harta gono gini. Sekarang cara membagikannya bisa dengan tiga perkara atau tiga cara. Yang pertama, falidz zakari mislu hadzil unsayain, yaitu laki-laki atau suaminya dapat 2 bagian, perempuan dapat sebagian. Atau yang kedua, bisa disamakan. Perhatikan, bisa disamakan, yaitu 50%. Kalau ada 200 juta berarti 100 juta masing-masing, yaitu antara suami dan istri. Yang ketiga, bisa berbeda. Bisa jadi yang dapat bagian lebih banyak adalah istri untuk membagikan harta gono gini, tergantung hasil musyawarah. Tentu ini harus dimusyawarahkan seperti itu. Tetapi bila memang sejak awal berumah tangga sama-sama tidak membawa apa-apa, atau bisa jadi belum ada warisan apapun dari orang tuanya masing-masing, maka yang ada mungkin semuanya adalah harta gono gini, maka secara langsung itu dibagi 2 saja. Itu 50% untuk suami, 50% untuk istri. Kenapa harus dipisah-pisah? Nah, ini masalahnya, ingat-ingat. Sebab yang akan dibagikan itu adalah tirkah, yaitu peninggalan mayit. Jadi begitu ada yang meninggal suaminya atau istrinya dalam satu keluarga, tidak seluruh harta langsung dibagi. Tidak seluruhnya, tetapi yang dibagi adalah peninggalan mayit saja yang jadi warisan. Oh, gitu ya. Jadi kita kasih contoh lah. Misalnya seluruh kekayaan adalah 200 juta umpamanya. Yang meninggal umpamanya suaminya. Nah, yang meninggal adalah suaminya. Nah, sekarang udah diketahui upama ini harta bawaan istri 50 juta, punya suami 50 juta, harta gono gini 100 juta. Kan tadi semua 200 juta. Maka yang dibagikan adalah peninggalan suami. Peninggalan suami. Tadi suaminya punya 50 juta. Kemudian nanti yang gono gini dibagi 2 lah, misalnya dibagi 2. Berarti kalau dibagi 2 dari 100 juta mendapat 50 juta. 50 juta dari harta gono gini dan 50 juta yang tadi yaitu harta bawaannya jadi 100 juta. Maka yang dibagikan kepada ahli waris adalah 100 juta. Itu. Yang 100 juta jangan, karena istrinya masih ada. Jangan dibagikan kepada anak-anak, ini sama, tidak boleh dibagikan. Belum saatnya dibagikan. Yang sudah di saatnya dibagikan adalah yang 100 juta yang merupakan peninggalan dari mayit itu sendiri. Paham? Kemudian sebelum dibagikan, ini masih ada masalah. Yang tadi yang 100 juta nih umpamanya, yang 100 juta
yang akan dibagikan. Ini tidak langsung dibagikan juga. Ada 5 perkara yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi dulu. Yang pertama, harus dibayar dulu zakatnya. Yang pertama. Yang kedua, harus dibayar dulu bekas biaya pengurusan jenazah. Harus dibayar dulu. Misalnya kalau meninggal di rumah sakit jauh kan, bekas ambulannya, bekas biaya pengobatannya, itu dikeluarkan dulu. Itu harus diperhatikan, jangan sampai harta sudah dibagikan ternyata masih ada tunggakan. Apapun bekas biaya pengurusan jenazah harus diselesaikan dulu atau dibayar dulu. Yang ketiga, hutang hak Allah atau hutang hak adami. Hutang hak Allah dan hak adami, yaitu hutang sesama manusia. Maka ditanya dulu, ini ada hutang enggak? Ditanyakan malah biasanya akan diumumkan. Barangkali ada sangkut paut utang piutang dengan jenazah ini, silakan mendatangi ahli waris, lalu kemudian nanti akan diselesaikan bersama ahli waris. Dari mana bayarnya? Itu bayarnya dari yang 100 juta tadi, dari uang mayit atau tirkahnya mayit yang akan dibagikan tadi, sisanya yang dibagikan. Selanjutnya yang harus mendapat perhatian adalah wasiat mayit. Dalam Al-Quran disebutkan mimba di wasiyatin yusobiha audain. Jadi warisan itu dibagikan setelah dibayar wasiatnya dan dibayar hutang-hutangnya bila ada hutang, dan juga bila ada wasiat. Wasiat yang harus dibayar itu seperti apa? Wasiat yang harus dibayar, misalnya, ingat-ingat nih orang tua kita, nanti kalau wasiat harus dibayar. Ingin berhaji, itu harus dihajikan dengan cara membadalkan. Kalau memang orang tua berwasiat ingin berhaji atau diumrohkan. Kemudian bisa jadi orang tua berwasiat atau bapak tadi kan yang meninggal tadi gambarannya seorang suami ingin berkurban. Nah, itu pisahkan dulu apa yang akan dibeli, kambing atau sapi. Maka dikeluarkan dari peninggalannya. Itu wasiatnya. Kemudian bila ingin membiayai suatu bangunan yang manfaat tentunya. Artinya begini, bila wasiat tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan Al-Quran dan hadis, maka wasiat itu wajib dipenuhi. Akan tetapi bila wasiat bertentangan dengan hukum Allah, maka wasiatnya tidak harus dipenuhi. Misalnya, nanti setelah dimakamkan, bangunkan tembok, bangunkan atapnya yang bagus, pasangkan keramik yang bagus-bagus. Nah, hal itu tidak baik menurut agama. Ya, jadi wasiat seperti itu tidak harus dipenuhi. Juga bisa jadi wasiat yang melanggar hukum waris. Umpamanya kebun yang itu khusus diberikan kepada anak pertama umpamanya, atau anak yang bungsu, itu juga tidak harus dipenuhi walaupun itu merupakan wasiat. Sebab wasiat itu bertentangan dengan hukum Allah. Bila seseorang meninggal, yang berlaku adalah hukum Allah, yaitu hukum waris. Jadi wasiat-wasiat yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu dibatalkan. Termasuk pemberian dari orang tua yang tidak adil. Artinya tidak adil begini, bila anak 5 dibagi semua selagi hidup nih, dibagi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sama dikasih, artinya bukan warisan kalau seperti itu.
Kalau pemberian di masa orang tua masih hidup itu namanya hibah atau pemberian. Tetapi kalau yang diberi hanya sebagian anak saja, maka itu akan menimbulkan cemburu sosial. Dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'dilu baina auladikum." Kalian harus berlaku adil di antara anak-anak kalian. Artinya kalau yang satu dikasih, yang lain pun harus dikasih dengan pemberian yang sama. Nah, kalau sudah diberi yang sama, maka itu bisa ditetapkan menjadi hak milik bagi masing-masing anak. Ya, seperti itu. Jadi kalau dikasih sebagian anak saja, itu bisa dibatalkan. Bagaimana bila wasiat atau pemberian itu diberikan kepada orang lain? Ini yang jadi beda. Kalau hibah diberikan kepada orang lain, juga kepada menantu bisa juga, maka itu pemberian, sesungguhnya pemberian itu sah. Ya, tetapi tentu saja bagi orang yang mengaku dapat wasiat dengan sebuah pemberian atau suatu pemberian, maka orang yang mengaku mendapat bagian atau pemberian itu, mendapat hibah, harus dibarengi dengan saksi, bahkan dengan bukti, apalagi bila disempurnakan dengan ditandatangani oleh para ahli waris, begitu. Sehingga di kemudian hari bahwa pemberian itu bisa ditetapkan sebagai hak milik bagi orang yang mendapat pemberian, yang mengaku mendapat pemberian. Dan itu pun dibatasi. Nah, ingat, kalau kalian memberikan sesuatu atau orang tua memberikan sesuatu kepada orang lain, walaupun itu untuk kepentingan agama, umpamanya ini harta bapak, kalau bapak meninggal akan diberikan kepada masjid semuanya. Nah, itu ditolak juga, karena di dalam Islam pemberian itu hanya diloloskan sepertiganya saja. Itu hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun tentu seperti tadi, harus ada saksi atau ada bukti berupa surat-surat umpamanya. Apalagi seperti tadi bahwa hibah itu ditandatangani oleh ahli waris. Sebab yang namanya tirkah itu yang paling berhak terhadap peninggalan mayit, tirkah itu peninggalan mayit, adalah ahli waris itu sendiri. Siapa ahli warisnya? Bisa anak-anaknya, yang paling pokok kan memang anak-anaknya, anak-anak mayit, kemudian ibu bapaknya, karena seorang ibu dan seorang bapak tidak ada yang menghijabnya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Jadi kalau kita meninggal nih, kita punya harta itu bisa mewariskan kepada orang tua, bahkan kepada saudara kita, kalau kita tidak punya anak. Nah, jadi walaupun punya anak, bila memang itu seorang ibu atau seorang bapak, itu juga tidak terhalang, tidak dihijab artinya oleh anaknya, tetap mendapat bagian. Nanti ada berapa bagiannya? Nanti ada aturan di dalam Al-Quran, yaitu antara sepertiga jami'ul mal, sepertiga atau sulsul baq, sepertiga untuk ibu nih, sepertiga setelah diberikan ke dawil purun, itu untuk ibu. Bapak bisa jadi asobah bila seorang mayit tidak memiliki anak laki-laki, dan bila mayitnya memang punya anak, ibu dan bapak dapatnya 1/6. Nanti ada lebih jelas lagi pada episode berikutnya. Itu silakan komen, like, share, kemudian subscribe ya, agar ini bisa berlanjut. Kemudian insya Allah kita bisa mengkaji lebih luas lagi tentang hukum waris menurut Islam. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam